Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kali ini kita berjumpa lagi dalam materi pelajaran bahasa Indonesia ya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama saya Pak Rizky. Materi kali ini masih dalam ruang lingkup teks deskripsi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan isi teks deskripsi, yaitu kegiatan B. Materi ini juga bisa kalian perhatikan pada buku paket bahasa Indonesia yang sudah kalian pinjam di perpustakaan pada halaman 12 hingga 17. Baik, kita mulai pembahasannya. Ingat kembali, teks deskripsi adalah teks yang berisi tanggapan deskriptif dan personal terhadap objek. Teks deskripsi memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci dari sudut pandang subjektif penulisnya. Hal yang dideskripsikan dipilih dari sudut pandang penulis sendiri. Teks deskripsi disebut juga teks tanggapan deskriptif. Baik, kita pahami dulu beberapa kata bercetak tebal ya. Jadi, tanggapan deskriptif dan personal. Maksudnya, ini berkaitan dengan sudut pandang subjektif penulisnya. Nah, sudut pandang subjektif ini adalah pendapat pribadi masing-masing orang atau pendapat pribadi si penulis. Dimulai dari pemilihan topik penulisan ya. Jadi si penulis mau menggambarkan apa? Contoh kemarin menggambarkan tentang sosok seorang ayah atau seorang ibu. Nah, ini ya kembali ke sudut pandang atau pemikiran pribadi si penulis. Ya, bebas. Itu sifatnya bebas. Jadi subjektif masing-masing orang, ya, pribadi, pendapat masing-masing orang. Berbeda dengan pendapat objektif. Pendapat objektif ini adalah pendapat yang sifatnya netral. Semua orang pasti akan berpendapat sama kalau subjektif ya. Contoh, pendapat yang sifatnya objektif ya. Contoh pendapat yang sifatnya objektif. Kita sedang menjalani kegiatan belajar di rumah ya. Sebenarnya kita ingin sekali belajar di sekolah. Tapi kita sudah merasakan bosan, ya kan? Baik kalian, saya sendiri, Bapak Ibu guru yang lain, sebenarnya juga merasakan bosan belajar di rumah. Ingin bisa belajar di sekolah, bertatap muka, dan bertemu dengan kalian. Nah, ini sifatnya objektif. Jadi sebagian besar orang akan berpendapat sama. Berbeda kalau sudut pandang atau pendapatnya itu subjektif. Kalau bersifat subjektif, ada beberapa anak ya, sebut saja ada beberapa anak yang malah lebih senang dengan kegiatan belajar di rumah seperti ini. Karena apa? Ya karena nggak ketahuan sama gurunya, nggak ketahuan sama bapak ibu guru. Bisa main-main di rumah, bisa sambil tiduran, bisa sambil rebahan gitu ya. Nggak ngerjakan tugas juga nggak ketahuan gitu ya. Nggak ngerjakan PR juga nggak ketahuan gitu ya. Beda kalau pelajaran di kelas atau di sekolah gitu ya. Kalian diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, ayo anak-anak kerjakan tugasnya. Dan harus diselesaikan dalam waktu 30 menit. Ya. Kalau kalian 30 menit tidak menyelesaikan tugas, kalian bisa dapat hukuman. Contoh nih, bisa dapat hukuman dari Bapak Ibu guru. Misal, ayo, yang belum selesai, silahkan maju ke depan mengerjakan soal yang belum dikerjakan. Nah, ini contoh kecilnya seperti itu. Kalau di rumah kan enggak.
Kalian nggak ngerjakan juga nggak ketahuan. Kalian tidur-tiduran juga nggak ketahuan, ya gitu ya. Tapi ingat, untuk kali ini ya, ataupun seterusnya dalam kegiatan belajar di rumah ini, tugasnya harus dikerjakan ya. Karena kalau kalian tidak mengerjakan tugas sama sekali, nanti Bapak Ibu guru akan datang ke rumah kalian untuk mengecek atau melihat kalian ini sebenarnya belajar atau tidak, gitu ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Teks deskripsi mengandung kalimat-kalimat yang seolah-olah kita dapat merasakan, mendengar, dan membayangkan peristiwa yang diceritakan. Deskripsi itu gambaran atau lukisan tentang suatu peristiwa. Ciri-ciri yang sangat jelas di teks deskripsi ini tentunya akan sangat mudah membedakan teks ini dengan teks lainnya. Baik, penekanannya pada teks deskripsi dengan teks yang lain ada pada kata-kata yang bercetak tebal. Merasakan, mendengar, dan membayangkan peristiwa yang diceritakan. Jadi, kalau orang membaca teks deskripsi, pasti akan merasa, ya, akan mendengar, dan akan membayangkan peristiwa yang diceritakan. Jadi, memang tujuan harapan dari teks deskripsi atau gambaran dari teks deskripsi itu membuat pembaca ya seakan-akan merasakan, mendengar, dan membayangkan peristiwa yang diceritakan. Contoh nyata, kamu ingin berbagi hal pada teman kamu agar teman kamu juga ikut merasakan apa yang kamu lakukan. Contoh, kamu pada malam minggu kemarin ya, pasti ini ada nih, salah satu dari kalian pasti ada. Malam minggu kemarin kalian main layang-layang. Entah itu di tanah lapang, entah itu di halaman rumah, entah itu di jalanan gitu ya. Malam minggu sambil kumpul sama teman-teman, kumpul sama kakaknya, sama saudara ya. Menerbangkan layang ya. Nah, kamu merasa senang gitu ya, merasa bahagia gitu ya. Wah, seneng layangannya bisa terbang tinggi gitu ya. Dikasih lampu-lampu gitu ya, bentuknya macam-macam gitu ya. Tapi ada juga teman kamu yang tidak bisa merasakan hal ini karena mungkin dia sedang sakit gitu ya, atau mungkin karena dia tidak punya layang-layang, atau mungkin karena tidak ada teman yang bisa diajak untuk bermain layang-layang. Jadi kamu menceritakan gitu ya. Wah, enak nih. Aku kemarin malam minggu main layang-layang sama teman-teman rame di tanah lapang ya. Nerbangin layang-layang. Wah, seru pokoknya. Nah, itu kamu kan menceritakan itu. Jadi kamu di sini seakan-akan sudah menggambarkan apa yang kamu lakukan pada malam minggu. Pada malam minggu kemarin lah intinya gitu ya. Nah, itu sudah menunjukkan proses merasakan, mendengar, dan membayangkan peristiwa yang diceritakan. Nah, seperti itu. Itu contoh nyata dari teks deskripsi. Jadi sebenarnya teks deskripsi ini ada dalam kegiatan kita sehari-hari ya. Cuman mungkin kadang nggak sadar. Oke, lanjut. Ciri-ciri yang ada pada teks deskripsi yang membedakan dengan teks lain. Yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Nah, ini penekanannya di sini, menggambarkan. Ingat, teks deskripsi adalah teks yang isinya menggambarkan suatu objek. Ya, objeknya bisa benda, tempat wisata, peristiwa. Ya. Lanjut. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Nah, di sini kesan indera berarti panca indera pada tubuh manusia, pada tubuh kita seakan-akan diajak untuk mengetahui dengan sangat jelas dan rinci pada objek yang digambarkan dalam teks tersebut ya, seperti itu.
Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Nah, ini merasakan langsung, merasakan hal yang digambarkan tersebut, ya, seakan-akan. Nanti bisa kalian perhatikan pada teks yang akan ditampilkan dalam video ini. Yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Nah, ini. Jadi, kalau kalian menggambarkan sesuatu, misal menggambarkan bunga. Apa nama bunganya? Bunga melati, bunga mawar, bunga kamboja. Kemudian warnanya apa? Merah, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, itu harus jelas. Ya. Pak, saya di rumah menanam bunga anggrek. Bunga anggrek saya berwarna kuning. Ada juga bunga anggrek saya yang berwarna ungu. Nah, seperti itu. Jadi jelas, ya. Baik, kita lanjut. Konsep menentukan isi teks deskripsinya. Jadi, apa sih konsep itu? Ya, mari kita lihat. Setiap bacaan pasti memiliki pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat pada kalimat paling umum atau kalimat utama. Dijelaskan oleh kalimat lain dan kata kuncinya selalu diulang-ulang. Pokok pikiran adalah suatu masalah atau peristiwa yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Pokok pikiran diungkapkan dengan kata-kata atau frasa. Paragraf dengan letak pokok pikiran di awal disebut paragraf deduktif. Paragraf dengan pokok pikiran terletak di akhir disebut paragraf induktif. Paragraf dengan pokok pikiran terletak di awal dan di akhir paragraf disebut deduktif, induktif, atau campuran. Nah, ini nampaknya di SD ataupun di MI kalian sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Jadi setiap bacaan, setiap paragraf pasti punya pokok pikiran, ya, pokok pikiran, atau sebut saja ide pokok, atau sebut saja gagasan. Nah, di mana bisa kalian temukan pokok pikiran? Yaitu pada kalimat utama atau kalimat yang paling umum, ya. Kemudian kalimat itu dijelaskan oleh kata kunci yang diulang-ulang. Nah, oleh kata kunci yang diulang-ulang. Agar apa? Agar ide pokoknya atau pokok pikirannya dapat dipahami. Contoh, ketika kalian membahas tentang pantai, pasti kalian akan mengulang-ulang kata kunci yaitu pasir, air, ombak, angin, ya. Itu beberapa kata kunci yang bisa muncul atau yang terus-menerus muncul ketika kalian membahas atau mendeskripsikan tentang pantai. Nah, pokok pikiran itu pasti akan muncul di tiap-tiap paragraf. Nah, ide pokok atau pokok pikiran jika terdapat di awal paragraf tersebut, itu akan disebut paragraf deduktif. Kalau pokok pikiran atau ide pokoknya berada di akhir paragraf, itu disebut paragraf induktif. Sedangkan pokok pikiran atau ide pokok yang berada di awal dan di akhir paragraf itu disebut deduktif, induktif, atau campuran. Lanjutan. Dalam paragraf berjenis deskripsi, pokok pikiran dapat tersebar di seluruh paragraf.
Pokok pikiran atau gagasan pokok sebuah paragraf berisi suatu pernyataan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat lainnya dalam bentuk kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan atau detail rincian pokok suatu paragraf. Paragraf baik memuat suatu ide atau gagasan menarik. Gagasan tersebut diperlukan untuk merangkai keseluruhan tulisan. Paragraf memuat informasi yang disampaikan melalui kalimat-kalimat dalam paragraf. Nah, dari penjelasan ini bisa kalian pahami bahwa paragraf deskripsi sebenarnya masuk pada lingkup paragraf induktif deduktif atau paragraf campuran. Karena pokok pikirannya tersebar di seluruh paragraf. Pokok pikirannya bisa tersebar di semua kalimat. Ya, di semua kalimat. Kemudian di sini ada penekanan pada kalimat penjelas. Kalimat penjelas di sini kalimatnya bersifat khusus. Bersifat khusus. Contoh kecil. Kamu menyebut sebuah kata yaitu bunga. Kata bunga itu masih bersifat umum. Kata bunga kenapa bersifat umum? Kita bisa menyebut melati itu bunga, kita bisa menyebut mawar itu bunga, kita bisa menyebut kamboja itu bunga. Jadi, kalau saya bilang, anak-anak, besok pagi kalian membawa bunga. Kemudian, dari kalian semua pasti akan membawa berbagai macam bunga. Berbeda ketika saya menyebutkan, anak-anak, besok pagi kalian membawa mawar, melati, kamboja, dan tulip. Nah, ada 4 macam bunga di situ. Jadi, mawar, melati, kamboja, dan tulip. Kalau kalian membawa bunga selain keempat macam ini, berarti kalian sudah menyalahi perintah. Karena perintah saya sudah bersifat khusus, ya, sesuai dengan kalimat penjelas. Sifatnya khusus. Misal, saya menyuruh salah satu murid saya. Sebut saja Susan. Susan, tolong besok bawa bunga mawar yang berwarna merah. Keesokan harinya, Susan datang kepada saya dan membawa bunga kamboja berwarna ungu. Apa yang terjadi? Berarti Susan tidak sesuai dengan perintah saya, ya kan? Dia tidak sesuai dengan perintah saya. Padahal saya sudah sangat jelas, ya, memerintahkan Susan untuk membawa mawar berwarna merah. Itu yang dimaksud dengan kalimat penjelas. Baik, kita masuki materi berikutnya. Pahami konsep. Pengertian kata konsep berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konsep bisa berarti sebuah rancangan atau buram surat dan sebagainya. Konsep bisa berarti ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Konsep bisa berarti gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Jadi, tadi di awal saya sampaikan bahwa konsep menentukan isi teks deskripsi. Kalian harus memahami dulu, ya, gambarannya, rancangannya, ya. Konsep itu rancangan. Konsep itu bisa sebagai dasar, ya, dasar bagaimana kalian menentukan sebuah isi teks deskripsi. Lanjut. Cara menentukan informasi-informasi atau isi teks deskripsi. Nah, ini
Di sini saya tampilkan dengan cukup jelas cara menentukan isi teks deskripsi, ya. Yang pertama, membaca keseluruhan teks deskripsi. Nah, ini sebenarnya ketika kita ingin mengetahui isi sebuah teks, tentu harus membaca keseluruhan teks tersebut. Tidak mungkin kalian hanya membaca setengahnya saja, atau kalian hanya membaca di awal ataupun di akhir teks saja. Jadi, nantinya ditakutkan kalau hal itu dilakukan, isi teksnya tidak akan didapatkan secara utuh. Jadi kalian harus membaca secara keseluruhan teks deskripsi atau teks yang ditampilkan. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Ya, setelah kalian membaca secara keseluruhan, kalian harus memahami isinya. Nah, proses pemahaman isi teks deskripsi ini sebenarnya bisa kalian lakukan saat kalian membaca teksnya. Jadi dipadukan atau berbarengan ketika kalian membaca, kalian juga sambil memahami isinya. Kemudian yang ketiga adalah menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Nah, ya, jadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ide pokok atau pokok pikiran atau gagasan dari masing-masing paragraf dalam teks deskripsi harus kalian temukan terlebih dahulu. Setelah itu, kalian rangkai menjadi sebuah isi teks deskripsi. Itu barulah kalian bisa memahami isi teks deskripsi secara keseluruhan. Loh, Pak, kenapa kita harus mengetahui ide pokoknya? Ya, ide pokok ini sebagai penentu alur, penentu rangkaian sebuah teks deskripsi. Masing-masing paragraf dalam teks deskripsi itu tidak berdiri sendiri, tapi saling terkait, saling terikat. Keterkaitannya dari mana? Keterkaitannya dari ide pokok atau gagasan atau pokok pikiran yang terdapat pada masing-masing paragraf. Baik, kita mulai memasuki teks 1 berjudul Pesona Pantai Senggigi. Nah, teks ini juga bisa kalian perhatikan pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 pada halaman 12 hingga 14. Jadi teks ini ada di buku paket juga ya. Tapi di video ini juga saya tampilkan teksnya biar ya mana yang kalian rasa enak untuk menyimak teks tersebut. Baik, yang pertama. Sambil kalian perhatikan, sambil kalian dengar, saya membacakan teksnya. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis Pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap, dan dari kejauhan tampak hamparan permadani biru Tosca berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah mempesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau.
Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya. Air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman laut di Senggigi. Selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Pada arah selatan bibir pantai Senggigi, terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Sesuai dengan namanya, pura ini berdiri kokoh di atas batu karang yang memiliki lubang di tengahnya. Sungguh sebuah keagungan pura di tengah keindahan Senggigi. Berkunjung ke pura ini, Anda langsung disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat. Seketika, kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul saat berada di area sekitar Pura Batu Bolong. Memasuki pura yang berhadapan langsung dengan Selat Lombok dan Gunung Agung Bali ini, Anda harus berjalan menuruni anak tangga. Pura pertama yang dijumpai berdiri di bawah pohon rindang, sementara pura kedua berdiri kokoh di atas karang yang menjulang setinggi sekitar 4 meter dan memiliki lubang di bawahnya. Jika berkunjung saat cuaca sedang cerah, Anda dapat melihat pemandangan Gunung Agung Bali yang menjulang tinggi. Pada waktu-waktu tertentu, Anda juga bisa melihat para pemancing tradisional sedang mencari ikan dengan cara menceburkan diri ke dalam laut. Selain itu, melewati senja sambil memandang matahari terbenam di pura ini juga menjadi saat-saat paling menyenangkan. Keindahan semburat merah sang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Nah, itu tadi teks yang berjudul Pesona Pantai Senggigi. Dari teks tadi, kalian bisa merasakan, bisa seakan-akan melihat ataupun mendengar ya kan. Pertama, merasakan apa? Merasakan keindahan pantainya, keindahan terumbu karangnya ya, merasakan kesejukan udaranya itu. Kemudian seakan-akan kalian mendengar apa? Mendengar deburan ombak ya, seakan-akan kalian diajak untuk mendengar deburan ombak ya di sekitar pantai Senggigi. Kemudian kalian diajak seakan-akan melihat apa ya? Melihat keindahan pantai Senggigi itu gitu loh. Tadi ada apa? Ada Pura Batu Bolongnya ya. Kemudian ada apa lagi? Ya. Jadi kalian di sini seakan-akan benar-benar diajak datang ke pantai Senggigi, terus melihat apapun yang ada di sana. Nah, seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, latihan menentukan isi teks deskripsi menggunakan pertanyaan. Nah, ini ketika kalian ingin mengetahui isi dalam teks deskripsi, bisa kalian menggunakan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini juga bisa kalian perhatikan di buku paket ya anak-anak ya, pada halaman 14. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pemahamanmu terhadap teks 1. Teks 1 yaitu teks Pesona Pantai Senggigi. Apa yang dibicarakan penulis pada teks 1? Nah, ini pertanyaan ini sudah mengarah pada isi teks 1 ya. Apa yang sedang dibicarakan penulis? Apa yang sedang dibahas di situ? Baik. Penulis menuliskan jikalau Pantai Senggigi itu sangat indah dengan pemandangan bawah laut yang sangat menakjubkan. Pak, penulisnya kok bisa, Pak?
menggambarkan atau menuliskan pemandangan bawah laut yang sangat menakjubkan. Apa penulisnya sedang menyelam? Ingat, teks deskripsi ini berdasarkan sudut pandang penulis. Jadi, ya kembali pada penulisnya. Kalau dia mau menggambarkan pemandangan bawah laut, ya itu haknya. Tapi dapat kita pahami di sini bahwa pemandangan bawah laut dapat digambarkan. Berarti apa, anak-anak? Berarti lautnya itu bersih, airnya jernih, sampai-sampai pemandangan bawah lautnya bisa terlihat. Coba, siapa dari kalian yang pernah berwisata ke pantai? Entah pantai mana saja itu, pantai yang pernah kalian kunjungi lah. Kalau pantainya bersih, airnya jernih, kalian pasti akan bisa melihat sekilas karang yang ada di dalam laut. Kalian bisa melihat ikan-ikan atau hewan-hewan laut yang berenang di air ya. Karena apa? Airnya jernih, iya kan? Saking bersihnya. Maka dari itu, di sini sebenarnya juga ada pesan ya. Kita, baik kamu dan juga saya sebagai generasi penerus bangsa, harus apa? Harus melestarikan kebersihan alam. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Keindahan bagian mana saja dari Pantai Senggigi yang dipaparkan penulis? Nah, ini mulai mencari isinya yang lebih dalam lagi. Di Pantai Senggigi terdapat angin yang lembut dan udara yang segar. Warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Bukit-bukit tangguh menjadi latar belakang bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Terumbu karang yang masih terawat dan ikan yang beraneka ragam menambah keindahan bawah laut Senggigi. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Nah, di sini jawaban dari pertanyaan tersebut menunjukkan tentang isi dari teks 1 ya. Jadi pesona Pantai Senggigi. Kalau pemandangannya itu mempesona, menarik buat kita, tentu ada hal indah yang bisa digambarkan. Di sini digambarkan beberapa hal-hal yang indah dan menarik menurut penulis. Apa itu? Angin yang lembut dan udara yang segar. Warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik ya. Bukit-bukit tangguh. Kemudian pesona alam seperti lukisan ya, terumbu karang yang terawat dan ikan yang beraneka ragam, itu keindahan semua. Jadi digambarkan di sini. Lanjut. Apa tujuan penulis menampilkan teks di atas? Maksudnya teks 1 yang berjudul Pesona Pantai Senggigi. Yaitu mengajak pembaca untuk merasakan keindahan Pantai Senggigi. Nah, ini jadi bisa jadi si penulis memang sudah pernah berkunjung ke Pantai Senggigi. Kemudian dia merasakan keindahan pantainya dan ingin membagi perasaan tersebut kepada kita sebagai pembaca. Bagaimana penulis menggambarkan keindahan Pantai Senggigi? Berilah alasan untuk mendukung jawabanmu. Penulis menceritakan keindahan Pantai Senggigi dengan bahasa yang seolah-olah pembaca bisa melihat dan merasakan langsung keindahan pantainya. Ya, tadi dari jawaban-jawaban sebelumnya, penulis memang ingin membuat kita ya seolah-olah melihat dan merasakan keindahan Pantai Senggigi. Ya. Jadi kalau kita sebut alasan untuk mendukung jawaban ini adalah kembali pada diri si pembaca. Kembali pada diri kita. Apakah kita sudah bisa merasakan atau kita sudah bisa seolah-olah melihat pantai tersebut? Nah, berarti si penulis berhasil apa? Berhasil menggambarkan keindahan Pantai Senggigi yang dia rasakan, yang dia bagi kepada kita. Itu, seperti itu.
Oke, lanjut. Nah, ini bagian pemetaan isi teks 1. Jadi untuk menggambarkan sebuah teks, untuk mengetahui isi sebuah teks, kalian juga bisa memetakan memetakan apa yang dipetakan adalah kata kuncinya. Tadi saya bilang ada kata kunci. Jadi ada kata kunci yang dipetakan di sini. Baik. Buatlah pemetaan isi teks yang kamu baca dengan cara menuliskan di tengah topik atau hal yang dibicarakan. Kemudian berilah garis-garis sesuai dengan bagian-bagian yang diperinci. Lengkapi contoh pemetaan di bagian berikut. Pemetaan ini bisa kalian lihat di halaman 14 pada buku paket Bahasa Indonesia. Tapi ini bukan tugas. Ini saya mencontohkan saja bagaimana memetakan isi teks. Gitu ya, memasakkan isi teks. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah lengkap ya. Kalau di buku paket itu kan belum lengkap, ada bagian-bagian yang masih kosong ya. Kalau di sini sudah lengkap. Yang lengkap itu ada kata bercetak tebal ya. Kita mulai dari kata pantai. Kalau kita menggambarkan pantai, pasti kata kuncinya pasir ya. Latar, kemudian di sini pantainya adalah Pantai Senggigi ya. Tadi di situ juga ada kata kunci keindahan Pantai Senggigi, ada pura ya, ada puranya. Pura apa tadi namanya ya, itu. Kemudian ada matahari, ada gunung, ada bawah laut. Bawah laut ini terkait dengan apa? Pemandangannya ya. Pemandangan bawah laut yang bisa kita lihat apa? Terumbu karang, ikan-ikan yang beraneka ragam ya. Bagaimana kita bisa melihatnya? Kalau pantainya bersih, airnya jernih, bisa kita lihat dengan secara langsung ya. Tapi banyak juga orang yang ingin melihat lebih dekat dengan cara snorkeling atau menyelam ya ke dalam pantai. Jadi ini pemetaan isi sebuah teks. Jadi teks sepanjang itu kalau dipetakan sesederhana ini ya. Jadi hal yang sederhana ini juga bisa menjadi hal yang panjang dan rumit dalam teks tersebut ya. Jadi hal-hal yang digambarkan. Peta ini atau pemetaan ini juga bisa menjadi dasar kalian ketika ingin menggambarkan sesuatu ya, ingin menggambarkan sesuatu. Misal kalian belum pernah membaca teks Pesona Pantai Senggigi, tapi kalian sudah melihat pemetaan ini. Kalian paling tidak sudah bisa membayangkan bahwa Pantai Senggigi itu pasirnya indah. Terdapat pura di sana. Terdapat pemandangan bawah laut yang disajikan terumbu karang yang indah dan ikan-ikan yang beraneka ragam ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Simpulan. Ya, ini sudah mulai masuk akhir. Ini kembali pada tadi ya, bagaimana cara menentukan isi teks deskripsi. Membaca keseluruhan teks deskripsi, kemudian dipadukan dengan memahami isi teks deskripsi. Jadi sambil membaca, sambil memahami isinya. Jadi jangan hanya membaca saja. Membaca itu sebenarnya ada proses pemahaman di dalamnya. Ya. Kemudian dipadukan dengan menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Ya, kalian sudah tahu ide pokoknya, kalian akan mengetahui isi teks tersebut. Kemudian dirangkai menjadi sebuah kesimpulan di sini ya, cara menentukan isi teks deskripsi. Baik. Terima kasih sudah memperhatikan dan mengikuti materi ini. Semoga bermanfaat. Setelah materi ini, ingat setiap harinya, terutama hari Senin sampai Kamis,
soal tugas akan diberikan pukul 12 tepat. Jadi, kalau materi ini sudah selesai, belum ada tugas, tidak perlu bertanya tugas karena nanti pukul 12 tepat tugasnya akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Selamat belajar, tetap jadi generasi hebat dan tetap belajar di rumah. Jaga kebersihan, kesehatan, dan selalu pakai masker sebagai kebiasaan baru. Ingat ya anak-anak, hati-hati, sehat selalu, sampai nantinya kita bisa berjumpa di kelas dalam pelajaran bahasa Indonesia seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.